Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Ponpes Abu Mansur, khususnya kelas 12? Semoga dalam keadaan sehat dan Allah memberkahi. Pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Bapak akan membahas di awal semester genap ini mengenai materi terbiasa saling menasihati dan berbuat baik, yang mana saling menasihati dan berbuat baik kita akan berbicara tentang suatu ayat, yaitu Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 memiliki arti, yakni, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam Quran Surat Luqman tersebut terdapat beberapa hukum ilmu tajwid, yang mana seperti pada kalimat libnihi wa huwa, yang mana di dalam kalimat libnihi wa huwa itu terdapat hukum bacaan mad silah qasirah. Kenapa dikatakan mad silah qasirah? Karena sesudah dhamir ha atau dhamir hi ini bertemu selain alif. Yang kedua yaitu ada bacaan mad silah qasirah lagi, yaitu ya'idhuhu ya bunayya, karena sesudah dhamir hu ini bertemu selain alif. Yang ketiga ada hukum bacaan idhar hal, yang mana karena tanwin domah bertemu dengan ain, ini nih, bertemu dengan ain. Yang ketiga ada bacaan mad arid li sukun, karena mad tabi'i dibaca wakaf dan terletak di akhir. Selanjutnya di dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14 tersebut ada kata atau perkata yang mana seperti lafal id itu memiliki arti ketika. Liibnihi artinya kepada anak laki-lakinya. Ya'idhuhu artinya menasehatinya. Ya bunayya
artinya itu wahai anakku. La tusyrik billah artinya jangan kamu sekutukan Allah. Asyirk itu artinya kemusyrikan atau syirik. La dzulmun azim artinya benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasaina dan kami telah mewasiatkan. Bi walidayhi itu artinya kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummu artinya ibunya yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin itu lemah yang bertambah. Fisaluhu yaitu yang menyapihnya. Amaini itu artinya 2 tahun. Anishkurli itu maka artinya itu bersyukurlah kepadaku, maknanya kepada Allah. Li walidaik itu kepada kedua orang tuamu. Al-masir itu tempat kembali. Adapun perlu kita ketahui bahwasanya kisah mengenai Luqman yaitu seorang hamba Allah yang soleh, yang bukan tergolong nabi tetapi diabadikan di dalam Al-Quran tersebut. Beliau adalah orang soleh yang terkenal memiliki kearifan atau kebijaksanaan di dalam mendidik anak-anaknya atau mendidik anaknya. Adapun asbabun nuzul sebab turunnya ayat 13 dan 14 Quran surat Luqman tersebut itu, jadi pada suatu hari Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya sedang si anak berjalan di sebelahnya. Nah, orang-orang memperbincangkannya. Bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan? Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak itu tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Jadi dua-duanya menaiki keledai. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus. Kasihan sekali keledainya. Demikianlah semua orang-orang yang melihatnya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Jadi ketika keledainya dituntun dan tidak ada yang naik, itu tetap orang-orang berbicara. Maka bagaimana ada seorang ayah dan anak yang bodoh, yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Maka Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Dan sesampainya di kota, Luqman menundukkan anak lelakinya dan memberinya sebuah nasihat. Yang mana bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Nah, itulah di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya. Yang mana ada dua, yaitu janganlah sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Dan yang kedua adalah bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Inilah dua pesan yang sangat berharga. Adapun menelaah tafsir Quran surat Luqman ayat 13-14,
Jadi antara Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 itu dalam pertama ada ajaran tauhid dan kesolehan pribadi dan sosial yang mana pada dasarnya sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semenjak awal Bani Israel yang termasuk di dalamnya Luqman, sebab beliau itu sedarah dengan Nabi Ayub. Jadi Luqman itu sedarah dengan Nabi Ayub dan hidup sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam, yaitu ayah daripada Nabi Sulaiman. Allah sudah mengikat janji mereka untuk bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Maka kedua adalah untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesolehan sebagai bentuk janji-janji Bani Israel kepada Allah terhadap tradisi transformasi yang disebut mau'idhah atau nasihat, wasiat, dan qaul ihsan atau berkata baik dan bijak. Akan tetapi tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya, antara lain keluarga Luqman dan keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam, sehingga menyebabkan sedikit dari Bani Israel yang mengamalkan ajaran tauhid dan kesolehan. Pada umumnya Bani Israel ini dikenal egois dan keras kepala, karena sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap orang yang bertauhid dan saleh pribadi maupun sosialnya. Jadi mereka Bani Israel itu mengaku-ngaku sebagai bangsa yang paling baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka juga dikenal ambisius untuk mewujudkan segala apa yang diinginkannya tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain. Hanya sosok seperti Luqmanlah yang mempunyai ketegasan, bukan egois dan keras kepala. Sekalipun orang lain menggunjingnya, sebab keputusannya didasari oleh prinsip tauhid dan berlatih menjadi pribadi yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah Luqman dengan anaknya serta pengambilan sumpah Bani Israel yang mereka langgar sendiri memiliki maksud agar umat Islam mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Luqman dan kelompok kecil Bani Israel dan ahli kitab yang benar-benar beriman. Makanya sebaliknya umat Islam jangan meniru sikap buruk mereka. Adapun tafsir ayat tersebut itu mengandung pengertian bahwasanya hendaknya kita semua baik guru ataupun murid itu hendaknya saling menasehati. Maka apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, maka kita semua berkewajiban mengingatkannya. Maka di dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan, dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Sebagaimana hadis tersebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Yang mana artinya barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Itulah tafsir ayat yang terkandung di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Adapun manfaat dan hikmah mengapa disyariatkannya saling menasihati dalam kebaikan, itu ada 3 manfaat yang Bapak ambil di sini. Yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antar sesama. Kita perlu ketahui bahwasanya
dengan kita saling menasehati, itu adalah bentuk kecintaan dan kasih sayang kita terhadap sesama kita. Makanya jangan jadikan tatkala ada orang yang menasehati kita itu orang tersebut cerewet dan sebagainya. Karena sesungguhnya hakikatnya Allah sedang memberikan kita jalan kebenaran melalui lisan seseorang. Nah, maka itulah manfaat dengan kita saling menasehati, maka akan muncul yaitu kebersamaan di dalam hubungan yang mana akan mempererat hubungan antar sesama kita. Yang kedua, manfaat dan hikmah disyariatkannya saling menasehati dalam kebaikan, yaitu tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam surat Al-Asri, di sana diterangkan, Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal ladzina amanu. Nah, ini Bapak ulangi, sebagaimana tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Ini diantara manfaat hikmah dan disyariatkannya saling menasihati dalam kebaikan. Kenapa? Karena di dalam Al-Asriyat di sana ditegaskan Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sana kalimat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, itu diantaranya dengan kita menjalankan syariat sebagai sesama manusia saling menasihati atau saling berpesan kebaikan, maka tergolong orang yang beruntung dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, manfaat dan hikmah disyariatkannya saling menasihati dalam kebaikan itu selalu terkontrol. Karena ketika kita menasihati orang lain, kemudian ketika kita hendak berbuat keburukan, kita ingat dengan kata-kata kita terhadap orang lain. Dan ini akan mengontrol diri kita dari perbuatan yang menyebabkan kita kepada hal-hal yang terlarang. Dan diantaranya juga ketika kita saling menasihati dalam kebaikan, itu akan tertanam kesadaran diri kita untuk senantiasa mengingat bagaimana keadaan diri kita. Apakah kita sesuai apa yang kita katakan dengan perbuatan kita, yang mana dengan ini kita akan bisa menjadi bisa mengontrol diri kita kepada hal-hal yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mengkaji materi tentang terbiasa saling menasihati dan berbuat baik ini, ya diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu pertama, hendaknya segera membaca ta'awud atau kalam isti'adzah ketika kita mendengar adanya bisikan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Yang kedua, puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, ini adalah sebagai sarana mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga itu meminta maaf kepada teman jika kita memiliki kesalahan atau bersalah kepada mereka. Keempat, membaca istighfar ketika terlintas pikiran negatif. Hal ini agar pikiran kita senantiasa bersih dari hal-hal yang mengotorinya. Kelima, menjaga persaudaraan dengan sesama mukmin dan sesama warga negara
dengan senantiasa berbuat kebaikan. Yang keenam adalah menghormati perbedaan pendapat. Dan inilah karakter-karakter atau sikap yang semestinya bisa peserta didik atau kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Adapun selanjutnya untuk tugas dan latihan, kalian diperintahkan untuk menulis pesan-pesan moral dan komentar yang ada pada gambar berikut dengan tema saling menasihati dalam kebaikan dari gambar berikut. Di sana ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar 2 orang remaja yang meminta nasihat kepada gurunya. Yang kedua, itu gambar seseorang yang sedang berbuat baik, yaitu memberikan sesuatu kepada kaum duafa. Ketiga, itu ada gambar orang yang sedang menjenguk orang sakit atau sedang mendoakan temannya yang tertimpa musibah. Nah, tugas kalian itu kalian tulis pesan-pesan moral yang terkait dengan tema saling menasihati dalam kebaikan dari gambar tersebut. Tugas boleh setelah selesai, insya Allah akan selanjutnya Bapak beritahu bagaimana hasil dari tugas dan latihan tersebut dilaporkan kepada Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.